Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, alim ulama, cerdik pandai, nenek mama, tokoh masyarakat, nan godang ndak diimbau golau, nan ketek ndak disebut namo, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi yang bos sampai patamo singgah ke rumah Bapak M. Jamil, Sekda Kota Pekanbaru. Sesudah itu dalam perjalanan ke Mesoji iko ditunjukkan Pak Jamil iko rumah kayu tinggi dan sebelah kanan iko rumah Profesor Dr. Amir Lutfi. Sesudah itu tidak jauh di belakang iko rumah Profesor Dr. Zulfadil. Sesudah itu yang sebelah kiri iko agak ke sana rumah Bapak Dr. Ismardi Ilyas. Kemudian sesudah itu agak jauh dari siko ada rumah Dr. Erman Gani. Jadi kesimpulan ambo dari rumah Pak M. Jamil ke Mesoji apa nama? Darul Al-Ma'arif, bahwa orang Binuang mementingkan pendidikan. Nah, itu poin yang pertama. Kini banyak anak-anak tidak mau sekolah, tidak mau kuliah. Deapo ada sawit 5 batang, ada gotah kok sampai kemana? Sawit harga melambung tinggi. Begitu stop ekspor impor CPO turun, harga sawit melambung, tapi pupuk naik. Oleh sebab itu memang kesarjanaan sekolah tidak menjadi standar ukuran orang berhasil, tapi bagaimanapun awak mesti sekolah. Jadi sebagai anak muda masyarakat Binuang tidak perlu lagi susah ibarat masuk ke hutan merintis jalan, sebab uang-uang tokoh-tokohnya sudah ada berhasil. Untuk tingkat kampus, puncak tertinggi adalah rektor dari Binuang. Untuk jabatan wali kota, puncak tertinggi adalah wali kota. Di bawah wali kota itulah sekda kota dari Binuang. Jadi anak-anak muda dari Binuang kalau mau sukses berhasil, teruskan kuliah, jangan sampai tak kuliah. Sebab sekarang banyak diiklankan di medsos, tidak kuliah bisa kaya. Jadi apa? Jadi YouTuber. Orang yang jadi YouTuber kok berapa orang? Bisa dihitung pakai jari YouTuber di Indonesia. Dan orang lupa bahwa menjadi YouTuber itu pun ada sekolahnya. Ada ilmu komunikasi, ada ilmu bagaimana cara mengedit video, menguploadnya ke YouTube, ada ilmu logaritmanya. Itu dipelajari, bukan tidak pakai sekolah. Jadi sebenarnya ini pembohongan massal. Jadi kalau mau bangkit seperti penerus uang-uang dan ambo sabuikan tadi, profesor, doktor, rektor, seko, jabatan-jabatan tadi tidak lain tidak bukan adalah salah satu solusinya adalah sekolah. S1 lanjut S2, S2 lanjut S3, S3 habis tidak boleh. Di atas itu S cendol, S doger, S bandung, S tebak. Artinya ndak apa-apa awak kuliah
tapi punya bisnis jual es itu tidak apa-apa. Kenapa? Sebab kalau hanya dicukupkan pada keilmuan, mungkin rezeki itu tidak dari situ datang. Sebab rezeki kau berpintu-pintu. Udkhulu min abwabin mutafarriqah, masuklah dari pintu-pintu yang banyak. Tertutup pintu belakang, masuk dari pintu kanan. Tertutup pintu kanan, buka pintu kiri. Ambo indak masuk dari belakang, indak dari kanan, indak dari kiri, dari pintu muka. Pos sebelah imam ada pintu. Nah, jadi semua pintu rezeki ini mesti diketuk. Dan sebagian besar orang binuang yang sekolah tadi adalah sekolahnya agama. Pak M. Jamil IAIN Susko, Sultan Syarif Kasim. Profesor Dr. Amir Lutfi Fakultas Syariah IAIN Susko. Ustadz Ismardi Ilyas dari IAIN Susko. Dan kebetulan yang ada di belakang ambo kok iko sodonyo alumni IAIN. Ada Ustadz Repol, itu satu angkatan sama ambo, angkatan 96. Ada Ustadz Jamal, angkatan 96. Ada Ustadz Tatang, angkatan 96. Ada Pak M. Jamil, angkatan 95. Ada Ustadz Endri, angkatan 94. Ada Ustadz Saidul Tombang, ini titelnya agak lain seketek, TGS, Tuan Guru Saidul. Ada ini pimpinan pondok pesantren di Kamparki, angkatan 94. Jadi nana ada di Sikoko 94, 95, 96. Dek apa orang kau duduk di belakang ambo? Sebab kalau nyo duduk di muka ambo, hilang bahan ceramah ambo. Dek orang kau senior ambo saudara. Dan niko sodonya sekolah agama. Kini ada fenomena baik ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anaknya indak mau menyekolahkan anak ke agama, dek takwi indak ada kojo, indak makan. Anaknya di mana? SH, mau jadi pengacara. Rupanya ndak ada orang berpekaro. Anaknya di mana sekarang? Fakultas kedokteran. Kini ndak lu ada orang sakit, dek covid dah balik kampung. Dianggapnya kalau sekolah agama iko indak makan. Banyak bapak ibu indak mau memasukkan anak ke pesantren, malu mendaftarkan anak ke IAIN, takwi indak makan. Ko contoh orang nan sekolah agama sampai kini tetap makan. Ambo lu kui ko bukan dek nak makan. Beko kalau anak ambo sekolah pesantren jadi apa buya? Beko kalau anak ambo tamat IAIN SAG nya jadi apa buya? SAG bisa jadi seko. Kok buktinya? SAG bisa jadi anggota DPR Kabupaten Kampar. Ustadz Repol ompek periode kelima kok jadi Bupati Kampar. Ambo sebenarnya ngetes aja, setuju nggak bang? Alah, catat berapa TPS kok. Ustadz Endri alumni Fakultas Usuluddin jurusan tafsir bisa jadi ketua KPU di Batam. KPU itu Komisi Pemilihan Umum, bukan kepala penuhuban. Bisa. Ustadz Saidul Tombang kini jadi tuan guru. Sebelum mendirikan pesantren, Bapak Lamo jadi wartawan, media, pers, koran. Dek kini ndak ada orang lagi baca koran gara-gara medsos kok, abe pindahnya ke pesantren. Jadi alumni IAIN bisa jadi apapun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang takut memasukkan anak ke sekolah agama, takut memasukkan anak ke pesantren, comeh memasukkan anak ke IAIN, dek takwi ndak makan, itu lambungnya dokek sama utaknya. Sengaja diciptakan Allah utak kau di atas, lambung kau di bawah, supaya awak indak terlalu memikirkan lambung. Jadi kalau ada orang, anak angku di mana? Anak ambo di pesantren. Beko kalau tamat makan apa?
Anak di mana? Di IAIN. Fakultas apa? Fakultas Syariah. Titelnya apa? SAG. Sarjana alam gaib. Nyo ndak tahu nan sarjana alam gaib. Kala mena menyelamatkan negeri awak. Dek uang sarjana alam gaib nan berdoa tiap malam, membaca Yasin, tahtim dan tahlil, tahajud, iktikaf, ikola membuat negeri awak masih baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi yang ingin ambo sampaikan dalam kunjungan ambo ke Binuang iko adalah semakin menguatkan keyakinan awak yang mulai goncang dengan kemajuan teknologi. Manusia menjadi konsumtif, berpikir setelah tamat kuliah kerja, setelah kerja dapat duit, setelah itu beli mobil, beli rumah, nikah, liburan. Pendek cita-citanya. Kuliah, kojo, duit, rumah, motor, nikah, liburan. Kalau cita-cita duitnya cuma untuk itu, elok jadi kucing Anggora. Kucing Anggora kan itu, bayi makan, bayi minum, dibawa orang ke salon. Kini orang yang mempunyai kucing Anggora lebih mahal pula salon kucingnya itu daripada salon ini. Kucing mandi tiap hari, inya 3 hari sekali. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup iko mesti ada misi awak untuk apa? Mensejahterakan umat. Paling tidak uang kampung awak. Disekolahkan anak awak sekolah agama, sesudahnya berhasilnya balik ke kampung, dibawanya kawan inyo yang juga uang sekolah agama. Pak M. Jamil sekolah agama, sesudah berhasil dibawanya kawan ninyo, adik kelas inyo IAIN. Tapi Ustadz Somad di IAIN dulu. Yo, ambo angkatan 96. Tapi ndak selesai, ndak tamat, cuma 2 semester. Beberapa tahunan lalu ambo diundang ke UKM, University Kebangsaan Malaysia. Sampai di situ ambo diminta untuk orasi, menyampaikan presentasi tentang dakwah Islam. Sesudah itu ada profesor namanya Bui di situ. Ustadz Somad kami angkat sebagai alumni UKM, University Kebangsaan Malaysia. Kata ambo, saya di UKM kok cuma 1 semester. Sesudah itu ambo pindah ke Maroko. Nyawi ada peraturan baru, ompe hari pun awak terdaftar dianggap sebagai alumni. Nah, jadi UKM mengakui ambo sebagai alumni, IAIN Susko sampai kini ulun mengakui lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ambo sekolah memang banyak pindah-pindah. Kelas 1 pesantren namanya Darul Arafah. Pindah kelas 2 namanya Muallimin Al-Wasliyah. Kelas 3 pindah namanya Nurul Falah. Kuliah pun gitu jo. Tahun pertama IAIN Susko, tahun kedua Al Azhar Mesir, S2 pindah ke UKM Malaysia. Habis itu semester keduanya pindah pulau ke Maroko. Sesudah itu S3 sampai mendaftar IAIN S3. Sebelum kalau pengumuman pindah pulau ke Sudan. Dek apa Ustaz selalu pindah-pindah itu? Banyak sebab. Di antaranya mencari nan gratis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik sekalian, anak muda nan ada di Binuang, lanjutkanlah pendidikan. Masalah biaya tinggal cari di internet www.google.com, enter, lalu kemudian dapat program search beasiswa. Lain sama zaman ambo dulu. Zaman ambo dulu ndak ada beasiswa, bangkek surang. Kini kami membuat yayasan namanya Yayasan Tabung Wakaf Umat. Tahun iko 1 orang anak Riau nambangkek ke Timur Tengah, dari Maroko sampai Yaman, kami lepas di Yayasan Tabung Wakaf Umat. Saat pelepasan setiap anak diberi amplop isinya 2 juta. Kali 1 orang 2 juta. Beko kalau balik ke Pekanbaru disambut.
diletakkan di Yayasan Tabung Wakaf Umat, magang 6 bulan di Nurul Azhar. Beda ambo dulu, bangkek surang, poi surang, datang tak dijawab, balik tak diantau, bentuk hantu jelangkung. Tapi adik-adik kelas ambo kini alhamdulillah. Salah satu adik kelas ambo ado tadi datang baru tahun pertama di Al Azhar, minta nasihat. Ustaz Somad, kakak kelas kami ambo kini di Al Azhar Mesir, tolong boy ambo nasihat, ambo ndak balik ke Kairo. Kata ambo pogang 5. Nan pertama sukses studi S1, S2, S3. Nan kedua sukses talaki, membaca kitab kepada ulama, jangan baca kitab surang. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Sunan Darimi, Musnad Ahmad bin Hanbal, Musannaf Ibni Abi Syaibah, Musannaf Abdul Razak, Kitab Imam Syafi'i, Kitab Ar-Risalah, Kitab Usul Fikih dibacakan kepada ulama. Bulan Juli, bulan Agustus 2 bulan libur, jangan balik ke kampung. Manfaatkan menghatamkan kitab di masjid nan ada di Kairo. Yang ketiga sukses organisasi di Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Perti, Al-Wasliyah, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia, Persatuan Pelajar Mahasiswa Riau. Supaya apa? Supaya terbiasa mengelola organisasi. Mana tahu sok balik dari Mesir berceramah, banyak jamaah, adonan setuju mangkek menjadi anggota legislatif, tahu awak cawa memukul martil sidang parlemen. Nang keempat sukses metodologi. Jangan cuma belajar di Al Azhar baca kitab, tapi belajar metode cara tahfiz Quran di luar Al Azhar. Cara bagaimana mengajar bahasa Arab di luar Al Azhar. Namanya sukses metodologi. Nang kelima sukses komunikasi. Komunikasi ku ada 2. Yang pertama menulis. Ada orang ceramah ndak pandai tapi kitabnya banyak, dia menulis. Ada orang menulisnya ndak pandai tapi ceramahnya banyak. Maka kalau bisa dua-dua. Contoh Buya Hamka. Buya Hamka ceramahnya mantap, tulisannya mantap. Tapi ndak ada manusia yang sempurna. Ndak pandai menulis, ceramah. Ndak pandai ceramah, menulis. Ceramah ndak bisa, menulis pun indah, tojun ke Sungai Kampar. Untuk apa belajar jauh-jauh ke Kairo kalau awak balik indak menggunakan ilmu eko pada 2, tulisan dan ceramah. Zaman ambo dulu susah sebab awak ndak bisa menengok di awak ceramah. Kini mudah, tinggal hidupkan handphone di tepi Sungai Nil, ceramah awak di tepi Sungai Nil. Hai guys, saya sedang berada di tepi Sungai Nil. Disinilah Nabi Musa dihanyutkan oleh ibunya. Wahai ibu-ibu yang ada di Kabupaten Kampar, hanyutkanlah anak kalian dari Sungai Kampar sampai ke Sungai Nil. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Membuat channel di YouTube gratis, direkam awak bisa menengok segala kekurangan awak. Awak sangko kalau awak ceramah suang lah hebat, ditonton orang uponya peci awak miring sebelah. Jadi tidak ada halangan untuk menulis. Menulis di blog-blog bisa gratis di internet, membuat aplikasi gratis. Jadi sekarang zaman anak kini jauh lebih mudah daripada zaman kami dulu. Iko senior-senior amboko dulu belajar ke Pekanbaru, ambo yakin dengan berbagai macam kesulitan. Anak muda dari Binuang silakan terbang sejauh mata memandang. Di hari petang dia akan pulang ke sarang kampung halamannya Binuang, insya Allah. Amin. Kenapa tadi Ustadz Sobi dari awal tausiah kok anak muda? Sebab anak muda ikolah yang akan melanjutkan perjuangan. Adapun nan tua-tua ladoke liang lahat. Oh Ustadz jangan menyepelekan. Malaikat maut mencabut nyawa tidak menengok akte kelahiran. Banyak orang muda meninggal, orang tua sehat walafiat. Yang muda jangan bangga, yang tua jangan putus asa. Yang sakit jangan hilang harapan,
yang sehat jangan terlalu sombong angkuh, karena hidup adalah amanah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Insya Allah pertemuan awak iko menyebabkan umur awak barokah sebab bernilai amal soleh insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Lah habis setengah jam ceramah hambo, tetap seperti yang dulu 60 menit 600 ml. Poin yang kedua, sesudah sampai di masjid iko, apa kata Pak Seko, Pak M Jamil, Ustadz Somad, iko masjid dibangun oleh pertama kalinya dulu dibangun Haji Bakar. Iyo, ambo kadang susah ingat nama orang. Dibangun Haji Bakar. Berapa banyak orang kaya di benua kau, berapa banyak orang dulu yang dititipkan Allah amanah harta, tapi nan disabui Pak M Jamil ketiling ambo cuma suang Haji Bakar. De aponya? De inyo membangun masjid. Maka kelado kini orang kaya di Binuang, di Kabupaten Kampar, di Bumi Lancang Kuning, walaupun nampaknya ambo tausiahnya di Binuang, tapi video iko ditonton orang dari Sabang sampai Maroko. Sebab iko kamera iko akan diupload ke channel Ustadz Abdul Somad Official. Yang belum subscribe segera sekarang juga. Jangan mati sebelum membangun masjid. Amin. Ambo sedang membangun masjid. Jamaah membangun masjid. Silakan. Ustadz TGS Tuan Guru Saidul sedang membangun masjid. Ada donaturnya membangun masjid. Donatur kau mau mengucurkan dana, syaratnya suci. Bawa Ustadz Abdul Somad kumah ambo. Iko agak boek sedikit. Sebab syarat ambo datang ko agak susah. Di antara syaratnya mesti ada duyan. Nggak, sampai kini Abdul Somad datang indah ada syarat apa-apa. Awak bukan artis yang minta tiket pesawat VVIP, minta tinggal di hotel bintang 5. Dulu ambo sebelum masuk TV diundang orang di Indragiri Hulu di Rengat, ditompekkan uang tuh di hotel bintang 7. Di Rengat tuh ada nama hotelnya bintang 7. Di dunia kok ndak ada hotel bintang 7. Paling tinggi bintang 5. Maka kini ambo kemana-mana ceramah ndak pernah minta hotel bintang. Mau kau Ustadz Somad kau minta hotel? Ndak, dek dulu kami lah bintang 7. Contoh apa waktu itu hotel bintang 7 itu? Masuk kami ke kamarnya, nengok tempat tidur, kalau per-pernya dek. Bintang 7 itu kan poneng kepala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang menyebut, kenapa susah mengundang Ustadz Somad tuh? Oh, ini tuh banyak permintaannya. Mesti ada iko, mesti ada itu hoax, itu fitnah. Perlu ambo jolehkan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bangunlah masjid iko kekal abadi sampai hari kiamat. Masjid kau cantik, masya Allah. Kepala tiangnya tinggi, jadi utak awak ndak suntuk. Angin perputaran sirkulasinya bagus. Kemudian masjid kau tiang dindingnya berlubang-lubang, jadi ndak perlu pakai AC. Iko kalau dinding kau lubangnya banyak, kau namanya AC. AC itu artinya angin copek. Toilet kamar mandinya bersih, ambulah masuk ke dalam. Ada pula ruangan ketek di samping imam supaya ustadz-ustadz bisa duduk makan buah di dalam. Sebab buah kau limited, terbatas. Nah, jadi awak tidak langsung. Jadi masjid kau lah mantap. Dibuat di atas supaya apa? Laki-laki di bawah, perempuan di atas. Kalau bulan suci Ramadan, mana tahu membawa anak ketek supaya tidak bercampur aduk antara laki-laki dan perempuan. Di bagian belakang dibuat lemari, isinya mukena telekung. Kalau ada musafir datang lalu numpang sembayang, tidak membawa telekung dari rumah,
makanya bisa memakai. Cuma perhatikan kebersihannya. Sebab ada di beberapa masjid di Pekanbaru, ada memang begitu dipakai bau dipasang pengsan. Rupanya tidak bercuci 3 tahun. Kalaupun ada dinding yang belum disemen, masih ada yang kasar-kasar, ini sebetulnya walaupun tak tertulis, tapi sebenarnya ada kata-kata yang tersemat di sana. Apa mana? Bersedekahlah. Ma'akal tafa'afnaita, duit sawit, duit gotah, duit karet, duit ikan salai, duit ekspor impor dimakan, busuk. Ambo makan sehari 2,5 ons. Kalau sebulan 7,5 kilo. Kalau setahun 1 kilo. Ambo walaupun kui bentuk iko, ambo udah membusukkan 4,5 ton. Kalau disiramkan kotoran kambing ke cabai, insya Allah cabai ko gopu hijau merah menyala. Tapi kalau 4,5 ton tadi disiramkan ke cabai kuning, matinya langsung. Saking ndak adanya manfaat manusia. Dimakan busuk, dipakai lapuk. Wa mata sadaqta yang diwakafkan, ikolah yang menolong agama Allah. Masjid Al-Ma'arif dibangun 1981, diresmikan dipakai 1982, sekarang sudah 2022, 40 tahun amal mengalir sampai hari kiamat. Ustadz kok tahu 8182? Itu ada tulisannya. Perlu masjid-masjid menulis sejarah supaya orang nang sembayang tahu bilonya masjid iko dibuat. Siapa nambah wakaf? Walaupun indah awak bacakan Al-Fatihah, malaikat indah lupa mencatat. Inna alaikum lahafizin kiraman. Berapa banyak sultan-sultan siap? Banyak sultan siap, tapi nanti konang urang sampai kini. Apa ketua? Masjid Sahabuddin di topi Sungai Siak. Masjid apa? Masjid Sahabuddin. Berapa banyak sultan yang membuka Pekanbaru, menelusuri topi Sungai Siak, bonti waktu di Senapelan, ditambekkannya sampannya, naiknya kate, ditogakkannya masjid, maka dibangunlah Masjid Senapelan. Siapa sultannya? Sultan Abdul Jalil. Tidak selesai matinya, ditoikan di anaknya, namanya Muhammad Ali bin Sultan Abdul Jalil. Sampai kini saudara Pekanbaru nan sembayang di Masjid Senapelan mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Di Aceh datang tsunami menghantam, hancur kantor dan rumah, tapi masjid tetap tegak berdiri. Ambo setiap peristiwa tsunami datang, dibawa ke belakang masjid, tiang-tiangnya dibiarkan retak hancur, dikasih kaca bentuk akuarium. Kenapa tidak direnovasi? Menunjukkan beginilah dahsyatnya tsunami, tapi Allah menjaga masjid ini Pak Ustadz sampai hari ini tegak berdiri, mengalir sampai hari kiamat. Pelajaran dari Binuang bahwa yang kaya silakan memperluas kebun sawitnya, silakan membuka ruko sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah Bu ya, ambo sebagai persiapan untuk pensiun kolah ada ruko 1 pintu. Banyak tuh bau pintunya aja. Sebagai persiapan. Betapa orang takut tidak makan. Nanti kalau pensiun tak ada tunjangan, tak ada gaji pokok, tak ada SPPD, siap kos-kosan. Padahal malaikat maut sudah datang sebelum pensiun. Sebelum SK pensiun kalau SK malaikat maut Israel lah tiba duluan. Ada yang perlu dipersiapkan setelah kematian. Kemana kami salurkan Pak Ustadz? Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kemana kami salurkan Pak Ustadz? Ada namanya Komunitas Kampar Berbagi. Ketuanya hadir kini bersama awak, alumni IAIN Ustadz Jarlis. Ambo dibawa beliau
ke Kuntu, dari Kuntu naik sampan sampai lagi ke dalam, dibawa mengecat masjid, dibawa tablik akbar ke tempat yang tak terjangkau oleh masyarakat biasa. Berapa sumur bor yang sudah dibangun komunitas Kampar Berbagi, rehab rumahnya ndak layak, dibangunkan oleh komunitas Kampar Berbagi. Duitnya dari mana? Dari masyarakat, salurkan melalui Kampar Berbagi, dibolikan semen, batu bata, kerikil, disumbangkan sumur bor, dihadiahkan pahalanya untuk almarhumah ama awak yang sudah meninggal, almarhum ayah awak, sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ummi matat, ama ambolah mati, apa atasaddaqu anha, kalau ambo bersodakoh apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, pahalanya sampai. Jadi kalau awak bersedekah pahalanya sampai. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, memberi air minum. Pahala yang paling elok adalah memberi air minum. Itulah maka ambo diberi air minum sampai 2 botol kok. Nan cik disediakan dari tadi, nan satu ko ambo bawa dari dalam. Kenapa Ustadz bawa dari dalam? Sebab kalau ambo tinggalkan di dalam mubazir, sayang. Itu maka dibawa ke siko. Iko pun perlu ambo jelaskan supaya masyarakat indak curiga. Oh, dibawanya dari rumah, takutnya kena acun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di tempat Arab sana gurun pasir susah, ndak ada sumur, ndak contoh tempat awak digali semeter kalau mata air di sana susah. Itu maka diminta yang paling afdal adalah membuat sumur. Tapi di tempat awak kan air sudah banyak, sungai Kampar mengalir, mata air banyak, tak perlu lagi bersedekah sumur di sebagian tempat. Sedekahnya apa? Nan paling dokek kini sedekah semen doang, sedekah relik. Kau nampaknya panitia sengaja menompekkan ambo duduk di situ supaya kau nampak. Nanti kau lah elok, nanti kau lah cantik, kau sengaja supaya nampak kayu-kayu. Nanti yang anda update status, gambar kayu-kayu biar nampak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dermawan kalau nya menengok iko tersenyumnya. Sebab apa? Ada peluang inyo untuk berbuat supaya pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Tapi orang yang bakhil, bin pelit, bin medit, bin kedekut, bin kikir, bin bakhil, itu nasabnya. Maka menengok eko sakit jantungnya. Kalau piti awak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masalah sedekah, wakaf, infak tidak perlu lagi masyarakat bin uang eko diceramahi. Sebab apa? Masjidnya sudah megah, cantik, besar, indah, luar biasa. Mudah-mudahan daerah-daerah lain terinspirasi dengan masjid iko insyaallah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangun musola bagus, bangun masjid bagus, bangun surau bagus. Tapi kalau punya kekuasaan, pakailah untuk membangun Islamic Center. Akhirnya berdirilah Islamic Center Kabupaten Kampar Al-Markaz Al-Islami. Ustadz, yang betul itu Islamic Center atau Markaz Islami? Islamic Center bahasa Inggris, Markaz Islami bahasa Arab. Bahasa awaknya pusat Islam, supaya terpusat di sana ceramah umat Islam. Subuh ada kajian subuh, ambo mengisi dulu di situ, membaca kitab At-Targhib wa Tarhib. Masuk imam besarnya Dr. Mawardi Muhammad Saleh, sekretarisnya Ustadz Johar Arifin Uang Kuntu Kamparki. Inyo menelpon ambo Ustadz Somad, sebab inyo kakak kelas ambo di Azhar. Inyo 96, ambo 98. Bisa Ustadz Somad mengisi ceramah di Islamic Center. Insya Allah ba'da isya sekali, ba'da subuh sekali. Loloknya di kantor MUI. Belakang kantor MUI itu ada kasur di dalam. Tidur di situ. Jadi kalau kini yang mau ceramah di Palembang, di Aceh, di Kalimantan, di Makassar, di Sorong, Papua, kata panitia,
mohon maaf Ustadz, kami belum bisa menyediakan tempat yang layak dengan segala kekurangan kata panitia. Dalam hati ambo dulu lolok di kantor MUI. Lalu kemudian sebulan sekali Islamic Center Pasir Pangarayan dari tahun 2010 sampai 2006 boleh 6 tahun bolak balik bawa motor suang. Bangke sesudah majau di UIN jam 2 langsung ke Pasar Pangarayan jam 3, jam 4, jam 5, jam 6 sampai Pasir, mandi, makan habis maghrib, habis isya tausiah, iktikaf malam, subuh bangke. Jadi kalau kini ada jamaah menyambut panitia, mohon maaf Ustadz, mungkin Ustadz terlalu lelah, ini ceramahnya jadwal kita penuh betul. Dalam hati ambo, itu kan naik pesawat. Dulu menyetir suang dari Pekanbaru sampai ke Pasir Pangarayan, dari Pasir Pangarayan pulang langsung lagi ke Bagan Siapi-api. Nasib baik malaikat maut ulun tibu. Kalau tidaklah lama mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Islamic Center lagi di Sia. Maka inilah yang mengalir. Alhamdulillah ada yang kaya bangun masjid dengan hartanya. Tak kaya tapi punya jabatan, bangun masjid dengan jabatannya. Tak punya jabatan, tak kaya tapi punya suara, ajak masyarakat membangun masjid dengan suara. Allahu Akbar. Dari bunyi takbirnya kurang yakin nampaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yatsba'ul mayyita salasun. Kalau awak mati, yang mengiringi jenazah ikut cuma 3. Yang pertama, maluhu harta. Motor nam mahal. Kalau balik ke kampung kaconya ditutui, klaksonnya godang, teng. Sodo orang memandang, Masya Allah tabarakallah. Apa bukti uang sukses di kota? Kalau mudik balik Idul Fitri membawa motor baru, padahal kredit. Ternyata motor mengikuti awak sampai ke parkir pemakaman, TPU, Taman Pemakaman Umum. Dan kedua nak mengiring awak ahluhu, bini, anak, cucu, menantu, kawan, sahabat. Iko senior-senior rambogo yang angkatan 94, angkatan 95, angkatan 96 iko, kalau ambo mati, orang iko akan datang mengiringi ambo. Tapi ambo tetap masuk surang. Sesudah acara baca tahtim, tahlil, doa, orang kau pun balik, langsung dicarinya foto kaminan lamo-lamo, dilingkarinya wajah ambo merah, langsung ditulisnya innalillah wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah sahabat kami. Lalu di ujung dikirimnya gambar caption bule warna kuning, air mata mengalir. Hik 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 hik. Nah, jamaah pun sama-samanya lah mengkomen di bawah. Amin 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 amin. Awak nak mati surang. Kalau ada bini nak menangi di topi kubur, abang, acu, sandiwara guys. Nggak ada nak mau ikut ke dalam, nggak ada. Lama hidup banyak diasuh, panjang umur banyak ditengok. Ambola lama membacakan talqin uang mati. Sampai kini Allah nado bini nak mau masuk agak semalam ke dalam. Nggak ada. Tapi ustad-ustad kok banyaklah ustad-ustad. Jangan bo, jangan masuk bo. Ambo kalau ada orang menangis, ambo diam. Ambo nak nengok, inyo nak masuk, inyo nak masuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, harta nam banyak, bermiliar-miliar di bank, rumah, ruko, duit, sodonyo dibagi 2. Apa nama harta tu? Gono gini. Apa artinya? Kau begono, aku begini. Inyo akan nikah dengan bronis, berondong manis. Awak nak mati dimakan cacing tanah. Tapi ada yang tetap mengalir sesudah awak mati. Mana? Masjid Al-Ma'arif. Subuh mengalir,
zuhur mengalir, asar mengalir, maghrib mengalir, isya mengalir, tarawih mengalir, witir mengalir, iktikaf mengalir, idul fitri, idul adha, istisqa, kusuf mengalir sampai hari kiamat. Maka mesti awak berniat jangan mati sebelum membangun masjid. Andai tercapai, alhamdulillah. Andai tidak tercapai, innamal a'malu binniat. Niat awak lah sampai. Ambo bersuah sama orang umurnya 85 tahun. Ndak ada lagi jangguiknya konan hitam. Ustaz Somad, saya berdoa kepada Allah minta umur panjang. Contoh apa caranya Pak? Ambo bangun 3 masjid. Sesudah itu ambo berdoa, ya Allah jangan matikan ambo sebelum selesai masjid. Lah selesai masjid kok tambah sih le. Berdoa le, ya Allah jangan matikan ambo sebelum selesai masjid. Sampai kini masjid tidak selesai, ini nak mati-mati. Ada uangnya, hidup uangnya. Jadi selama ambo berkeliling tompek-tompek kok ambo bersuah sama makhluk-makhluk yang unik-unik. Ada di satu tompek lah yang mau bersuah, Ustadz, saya ingin bicara sampai mato sama Ustadz. Ya Pak, apa namanya Pak? Doakan saya Pak Ustadz. Apa program Bapak? Program saya sebelum mati membangun 99 masjid. Buserak masjidnya banyak. Inilah yang akan menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang menyebut umat Islam itu tidak perlu kaya, kita hidup bersahaja, bermiskin-miskin, siapa yang membangun masjid? Membangun masjid mesti kaya raya, duitnya mesti banyak, tanam kebun sejauh mata memandang. Tapi ingat, tujuannya bukan dunia, tapi dunia dijadikan jembatan menuju akhirat. Dua-duanya dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Pelajaran yang pertama, ambo menengok uang-uang binuang, orang yang sekolah agama. Pelajaran yang kedua, ada orang kaya binuang membangun masjid dikenang sudah 40 tahun. Pelajaran yang ketiga, apa tujuan Pak M. Jamil kau membawa ambo ke binuang? Ambo ndak ada bertanya. Nama undang ko Haji Endar. Bisa kita ke kampung Pak Seko? Kata ambo saya penuh. Dan itu 3 hari kemudian tanya lagi, kapan kita ke sana? Jadwal ambo penuh. Dan itu tanya lagi, adik selalu, akhirnya ambo kasih. Tapi dalam hati ambo penasaran, apa? Jangan-jangan kampanye jadi wali kota. Aduh, jujur curiga. Aduh, jujur curiga. Tapi setelah lama ambo pikir, enggak mungkin. So, itu kan enggak dapil nih, kan? Apa guna awak tablik akbar enggak didapil awak? Ari ko bau dapet ambo jawabannya. Rupanya ingin menyenangkan hati amak. Ada orang perempuan yang sangat beruntung betua, umurnya 83 tahun, sehat walafiat, anaknya sekolah agama, berhasil dibawanya Ustadz Somad ondak menyenangkan hati amak. Itulah nambah baca salah satu nasihat Habib Umar bin Hafiz, keturunan Nabi di Yaman. Kalau ingin rezekimu seperti raja-raja, maka buatlah omakmu seperti raja, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Dibuatnya omaknya macam raja, permaisuri, maka dibukakan Allah pintu-pintu kebaikan. Kau pelajaran tuh anak-anak muda, kalau ingin berhasil hidup, maka senangkanlah hati ama. Jangan sampai ama awak datang ke tempat servis handphone. Ada apa bu? Tolong cekkan handphone nambo kok ndak berbunyi lah 2 minggu. Ditengok deh uang servis handphone, handphonenya bagus bu, anak ibu nan error. Handphonenya ndak bermasalah, anak kok ndak menelpon. Sekali bersuanya amak sama anak, apa kata amak? Bisa amak minjam duit 1.000 ndak memboli boleh membayar fidyah. Amak patang ndak tolok puasa ingin membayar fidyah, bisa amak minjam 1.000. Apa kata anak?
tunggu ya mak, ambo tanya bini ambo dulu. Kalau ada anak lelaki yang gagah perkasa, takwi berbakti kepada amaknya dek bini, iko salah satu anak tanda-tanda selamat dari azab kubur. Dek inyolah terlalu azab sama bini aku. Kata malaikat, iko jenazah iko ndak usah awak azab leh. Dek apa? Dek amaknya potang minjam 1.000 pun melapor jol. Duduk sama-sama awak, gelisah. Pulang sebentar ya, pulang. Ini udah nelpon dari tadi security kok. Ndak mama do namanya di situ, ndak mama do, ndak umi do. Apa namanya? Security kejam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu dosa kalau awak buat di dunia, maka di akhirat awak dapat, di dunia pun dapat juga. Jangan heran kalau ada uang penjual narkoba di dunia konyo senang, ndak ada azabnya. Sedap azabnya ditunda di akhirat. Namanya istidraj, azab yang tertunda. Kalau ada uang pencuri, penipu, curang timbangan kau bisa di setelnya 50 kilo. Masuk sawit ketek 50 kilo jo. Datang tandan godang 50. Awak duduk situ 50 jo. Tapi duitnya sonang, duitnya tonang. Itu azabnya beko di akhirat. Tapi ada uang nama membuat dosa di dunia dapat, di akhirat dapat. Apa itu? Durhaka kepada orang tua. Senangkan orang tua. Pak M. Jamil, iko makku umurnya 83 tahun, nyo disiko sama siapa? Nyo ndak disiko bu ya. Nyo di Pukambau. Jadi kesikonya kalau libur aja hari Sabtu hari Ahadnya cuma PNS. Disonangkan hati orang tua. Kalau belum mampu menyenangkan hati ama, jangan buatnya susah. Iko sekolah Pukambau, asal masuk teleponnya sakit jantung ama. Cobalah menelpon menunjukkan prestasi ambo kini lulus PNS. Ambo kini naik jabatan, ambo kini bisa mangke haji. Menyenangkan hati orang tua. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Menyenangkan hati orang tua. Andai awak baunya poi ke Mekah, sampai di Mekah tawaf sa'i umrah, lepas itu poi ke Padang Arafah, lepas itu ke Musdalifah, ke Mina melontar jumrah 3 hari. Sesudah itu baliklah ya awak ke Kabupaten Kampar ke Binuang. Allah dapat menebus teriakannya saat melahirkan awak, menyusukan 2 tahun lamanya, mengandung 9 bulan 10 hari. Di Binuang uang mengandung masih 9 bulan 10 hari. Ikolah ibu-ibu, awak bertanya golak. Sebab di tempat lain indak 9 bulan 10 hari lagi. Akadnya April, lahirnya Agustus. Pas pengerekan bendera, alah ya nak. Ditanya orang, kemarin akadnya kan April. Iya, ikut Agustus bawa 4 bulan. Ini namanya edisi minimalis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang masih hidup amaknya senangkan hatinya. Nan udah indah ada lagi, jangan lupa kirimkan Al-Fatihah. Ambo de ingin copek-copek imam sembayang, ambo di muka, anak ambo semua kemanakan, anak adik ambo di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Ambo tahu enggak apa kata anak ambo di belakang? Untuk nenek Al-Fatihah. Kok malunya dalam hati ambo. Dalam hati ambo, untung enggak ada jamaah. Padahal awak mengajaunya. Beko kalau lopeh sembayang bacakan Al-Fatihah untuk nenek yo. Sebab nenek dulu mengandung babah, nenek dulu menyusukan babah, nyokolahkan babah ndak dapat membalasnya. Lopeh sembayang bacakan Al-Fatihah yo, uponyo inyo ingi awal lupo. Tapi hebatnya anak, apapun amal anak indah inyo sawi namo amak sampai. Itu bedanya sama orang lain. Kalau untuk orang lain mestinya sawi ilal marhum Pak Fulan bin Fulan,
ilal marhumah baru sampai. Tapi kalau untuk ama, ayah, orang tua, kalau bahasa kampung awak, automatically, otomatis langsung sampai. Jadi kalau ada orang menyebut untuk almarhumah ibu saya, itu sebenarnya hanya untuk menguatkan hatinya saja. Maka tadi begitu sampai kami disambut dengan masa apa nama istilah pantun sambutan tadi itu? Hah? Siacung. Coba dibuatkan musabakoh siacung. Musabakoh tilawatil Quran lah banyak. Musabakoh kitab kuning lah banyak. Iko siacung ko kalau indah awak populer kan banyak, ndak sodo orang pandai. Lupa hilang tradisi kok. Tapi alhamdulillah tadi siacung dari awal sampai habis sudah direkam dan saksikan di Hi Guys Official. Beko akan ada rekamannya supaya apa? Supaya anak-anak muda awak menengok tradisi. Jangan sampai kehilangan tradisi. Kini makanannya apa? Korea. Makan siangnya apa? Amerika. Pakaiannya apa? Jepang. Lagunya apa? India. Tradisi hilang, agama melayang. Sedangkan awak adat besan di syarak besan di kitabullah. Maka siacung tadi di dalamnya ada hikmah, di dalamnya ada kata-kata yang indah, di dalamnya ada puitis, ada syair. Itu mesti. Alhamdulillah nenek mama Sumando, dua orang yang bersambut-sambutan tadi, tolong ajarkan ilmu iko kepada generasi muda nan akan datang supaya jangan putih di tengah jalan. Iko kalau ditoikan menjadi amal jariyah insyaallah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang melakukan suatu tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, orang yang melanjutkannya setelah meninggal dunia, maka dia pun juga akan mendapatkan pahalanya. Siapa nan datang ke Masjid Al-Ma'arif tadi? Ustadz Somad. Apa nan disampaikannya? 3. Nampak tamu orang binuang mesti sekolah sampai profesor. Nam kedua, orang binuang jangan mati sebelum membangun masjid. Nam ketiga, senangkan hati ama orang tua kalau awak ingin diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah mengek ceramah hamba siang eko, hanya 3 saja. Tak ada hubungan dengan konsestan nomor 3 karena KPU belum mengeluarkan nomor. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun momen awak di bulan Syawal, Syawal adalah halal bihalal. Isi halal bihalal adalah bermaaf-maafan. Kalau ada silap salah kata, lebih tajam dari sembilu, melukai perasaan, jangan malu minta maaf. Karena ada orang yang sholatnya banyak tapi tidak diterima Allah. Kenapa? Karena belum meminta maaf dan belum memaafkan. Maka pada hari baik, bulan baik ini, walaupun ambo pertama kali ke Binuang, tapi suara tausiah ambolah lama sampai ke rumah, ke handphone Bapak Ibu. Sudikah Bapak Ibu memaafkan segala silap salah Abdul Somad? Lah selesai. Daripada awak carinya di padang mahsyar, sedang di padang panjang awak payah besuh. Lebih baik awak datang minta maaf. Jadi momen yang paling elok adalah dibuat ramai-ramai. Daripada awak datang suang-suang kumah, payah, susah. Saya sudah minta maaf Pak Ustaz, dia tak mau memaafkan saya. Bukan urusan awak. Urusan awak cuma minta maaf. Masalah orang memaafkan tidak memaafkan bukan urusan awak. Sesudah itu awak lopeh. Apakah sesudah minta maaf utang lunas? Indah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW tak pernah minta maaf. Kata siapa? Nabi naik ke atas mimbar. Apa kata Nabi? Man kuntu jalattu lahu zahran fahadha zahri. Siapa nampona ambo cambuk, waktu ambo mencambuk kudo, konai pundaknya, ika pundak Muhammad, silakan balas. Man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang hatinya sakit, tersinggung, iko harga diri Muhammad, silakan balas. Siapa nan pernah ambo pinjam duitnya, ambo terlupa membayarnya, silakan tuntut. Itu dilakukan Nabi hari Rabu, inyo meninggal hari Senin. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin.
5 hari menjelang meninggal Nabi meminta maaf. Hadisnya sahih, tengok lengkap detail. Di antara yang menulisnya dalam kitab sirah Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahiq Al-Maktum. Masalah memaafkan, oh Nabi Muhammad paling memaafkan. Patah giginya, berdarah pelipisnya, datang orang meminta, doakan ya Rasulullah supaya nya mati sodo orang kok. Apa kata Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan mereka hidayah ya Allah, karena mereka berbuat dosa salah karena tak tahu. Padahal Nabi punya doa mustajab. Kalau nyebacokan doa kau sekali, mati sudah musuhnya. Kata Nabi, biarlah doa kau ambo simpan, syafaatan li ummati yaumal qiyamah, syafaat untuk umatku pada hari kiamat. Awak dapat syafaat, dek doa tu ndak dipakai Nabi 1400 tahunan lalu. Apa yang awak buat untuk Nabi Muhammad SAW selain berselawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Ustaz, ini tetangga saya ini sering mengejek saya Pak Ustaz, melempar saya pakai batu Pak Ustaz. Kalau kau dilemparnya pakai batu, lemparlah dia pakai bunga. Kalau 2 kali Buya, nang kedua kali lempar juga dia pakai bunga. Nang ketiga kali Buya, lempar juga pakai bunga, tapi yakinkan potnya ikut sekalian. Itu bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dilempar orang Taif pakai batu, berdarah kakinya, menetes. Apa kata Jibril alaihi salam? Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sampai darah kakimu menetes ke tanah, kuratakan Taif itu semuanya. Langsung Nabi mengusap kakinya supaya darah kaki tidak menetes ke tanah. Andai ambola yang didatangi malaikat Jibril, hai Abdul Somad, kalau menetes kaki darah kaki angku ke tanah, maka ambo matikan sodo haters. Kata ambo, langsung ambo gesekkan kaki ambo tu ke tanah. Ha, bantailah. Awak kau bau proses untuk memaafkan orang lain. Apakah Ustaz Somad kau sudah lembut hatinya memaafkan? Dalam proses. 3 harinan lalu datanglah orang, Ustaz Somad, iya Pak, Ustaz mau diundang halal bihalal. Yang undang kau siapa Pak? Yang undang iko ketua masyarakat iko. Coba tengok suai undangannya. Nggak bisa ambo tiba Pak. Dek apa? Teko nang ambo iko orang dulu pernah ambo kirim proposal nggak dibalehnya. Waktu S2 dulu. Aduh, saya Abdul Somad mahasiswa Al-Azhar mohon bantuan, enggak dibalik. Jadi susah juga mau maaf. Apa yang dilakukan Allah Taala. Ada satu orang lagi. Waktu kami dulu kuliah di Mesir, nama persatuannya KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Tadi yang mau tanya adik awak, berapa orang kini orang Riau di Mesir? Oh, nama tu orang. Masuk kami dulu 75 orang. Mengontrak rumah sebulan $1. Iuran surang 5 pon. Beasiswa ambo 160 pon. 50 pon untuk boleh makan lauk pauk sayur mayur. 50 pon untuk sewa rumah. 20 pon beli buku, 20 pon untuk tiket bus, 20 pon disimpan takwi poneng kepala mencret boli ube. Dikutip lagi 5 pon untuk sewa sekretariat Persatuan Pelajar Riau. Kami buatlah proposal panjang, sampailah ke pejabat di Riau, dibacon, dibanting. Kita nggak perlu dengan mahasiswa Al-Azhar. Ambo tidak menengok, nama lapor kok uang nama membawa kok. Hari berganti musim berubah. Sesudah itu ambo pun balik. Sesudah balik ceramah. Sesudah itu viral masuk TV. Datang orang mengundang. Itu berapa tahun yang lalu diundang. Ustaz Somad, ada orang dari siapa? Dari si Fulan.
Iku nak ngompehkan proposal luang Riau. Kata ambo cari aja lah ustaz lain. Ambo kalau untuk ambo pribadi ndak sakit hati ambo. Tapi nyobi kita nggak perlu dengan Al Azhar itu sakit hati ambo. Apa salah Azhar? Cuma kok kami buat kini nama sekolahnya Nurul Azhar supaya membawa cahaya Al Azhar itu sampai ke bumi lancang kuning insyaallah. Kata ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah tausiah yang dapat ambo sampaikan. Ambo mulai tadi jam 1, kini sudah jam 2 lewat 10. 70 menit awak bersama, 70 menit bersama iko menjadi amal soleh insyaallah. Kepada nenek mama alim ulama jadi pandai, ambo mohon maaf banyak kata tak berkenan di hati menyinggung perasaan. Ambo ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijrah minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum sholihal amal. Di akhir majlis kau sama-sama awak mangkek tangan meminta kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan keluarga awak sakinah mawaddah warahmah, anak cucu awak penghafal Quran mujahid fisabilillah, tokoh-tokoh masyarakat awak, guru-guru awak, alumni-alumni IAIN nanda bersama awak, disampaikan Allah segala niat cita-citanya. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah Binuang ya Allah. Allahumma tawil umurana, panjangkan umur kami. Wa barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki kami. Wa ja'alna barina li abaina wa ummatina, jadikan kami orang-orang yang berbakti kepada orang tua kami. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wa li abaina, ayah kami. Wa li ummahatina, amak kami. Wa li azwajina, pasangan hidup kami. Wali zuriyatina, anak cucu keturunan kami. Waliman ahsana ilaina, uang-uang nan pernah membuat baik kepada kami belum sampai kami membalasnya ya Allah. Waliman hadarana, sodo jamaah nan tiba pada majlis ilmu yang baik ini. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma ja'al kuburahum raudhatan min riyadil jinan, jadikanlah kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. La taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka-Mu ya Allah. Waj'alna minal afina 'anil nas, jadikan kami orang yang mudah memaafkan orang lain. Waj'alna minal muta'abbina bijalalik, jadikan kami berkasih sayang karena Engkau ya Allah. Azillana tahta zil arsyika yauma la zilla illa zilluk, masukkan kami ke dalam surgamu, berikan kami naungan di bawah singgasana arasmu ketika di padang mahsyar tak ada tempat bernaung kecuali hanya Engkau saja ya Allah. Ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman. Wa amitsna bil iman, matikan kami dengan iman. Wa akhrijna minad dunya ma'al iman, keluarkan kami dari dunia ini membawa iman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman, masukkan kami ke dalam surga membawa iman. Ma'azumratil mu'minin, bersama saudara-saudara kami yang beriman. Rabbana hablana minas solihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, selamatkan kampung halaman kami bil khusus Binuang dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala taqtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.